Oke, Bang Robert, sebagai praktisi hukum, seperti apa ini melihat masa tahanan Nikita Mirzani ditambah dari 20 hari menjadi 40 hari? Abang sendiri dari sisi hukum melihatnya seperti apa sih? Apa nih mungkin alasan dari kejaksaan? Artinya apakah kejaksaan menolak atau mengembalikan berkas yang dilimpahkan oleh penyidik, atau kurangnya bukti atau saksi, atau seperti apa mungkin? Oke. Nah, kita lihat dari sisi hukum acara dulu ya. Kalau dari sisi hukum acara itu sangat biasa. Ada perpanjangan masa penahanan ya. Perpanjangan masa penahanan itu kan memang diatur dalam KUHP kita. Jadi nggak ada yang salah dari situ. Nah, namun kalau ditanya kenapa perpanjangan ini dilakukan, sebenarnya banyak faktor. Bisa saja bisa saja jaksa penuntut umum memberikan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum berkas dinyatakan lengkap, atau istilahnya yang kita kenal itu P21. Jadi banyak saja atau ada saja yang diminta oleh jaksa penuntut umum agar perkara ini bisa dihadirkan di persidangan dan kasus ini bisa segera diperiksa di pengadilan, mungkin menurut saya. Nah, ada batas waktu nggak Bang? Artinya kalau di KUHP kan 60 hari, setelah 60 hari tidak lengkap artinya masih saja ditolak, bisa secara hukum bebas si tersangka tersebut, atau seperti apa? Iya, kita lihat pasal-pasal yang dipakai dan petunjuk-petunjuknya. Kalau memang tidak, maka itu namanya bisa bebas dihukum. Nah, tapi saya mau lihat lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi artinya gini. Kenapa isu ini menjadi concern, menjadi perhatian? Apakah mengenai pembuktian ini tidak cukup bukti? Atau belum terpenuhi bukti-bukti menurut jaksa penuntut umum sehingga belum bisa dihadirkan di persidangan? Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, saya sendiri tidak mengetahui apa saja bukti yang sudah dikantongi oleh penyidik, dan saya sendiri tidak mengetahui apa saja petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kita harus melihat perkara ini secara komprehensif, tidak bisa satu persatu. Tentunya pengacara atau pembela dari penasihat hukum dari Nikita Mirzani sudah memiliki strategi-strategi untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya dan berhadapan dengan jaksa penuntut umum nanti di persidangan. Nah, mungkin itu jawabannya. Bang, petunjuk itu biasanya apa Bang? Apakah kejaksaan menginginkan saksi baru atau bahkan tersangka baru, atau seperti apa Bang? Sekali lagi saya belum tahu mengenai peristiwa ini, tapi bisa saja petunjuk itu bisa saja pemeriksaan tambahan terhadap saksi, atau mengarahkan, atau ada arahan bahwa akan ada kemungkinan tersangka baru yang muncul di sini, sehingga mungkin saja petunjuk-petunjuk itu memerlukan waktu untuk dipenuhi oleh penyidik. Namun saya percaya apa yang dilakukan oleh penyidik harus bisa nanti dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dalam satu surat dakwaan yang cermat, jelas, dan tegas. Menurut saya itu. Bang, dengan adanya tahanan ditambah kan berarti ada kurangnya kekuatan bukti atau bahkan saksi, atau mungkin ini menjadi angin segar juga buat si Nikita sendiri nih yang sekarang jadi tersangka ini. Artinya bisa lepas dari jerat hukum atau gimana? Gini, saya tidak tahu bukti apa yang telah dikantongi oleh penyidik. Namun saya sempat mendengar dan membaca di berita bahwa saya tidak tahu kebenarannya ya, ada rekaman pembicaraan antara pelapor dengan terlapor. Kalau rekaman pembicaraan itu saja yang dijadikan sebagai bukti, maka bisa saja rekaman yang dipakai atau direkam secara diam-diam itu dapat saja dinyatakan sebagai unlawful legal evidence, atau mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kenapa mendapatkan bukti-bukti dengan cara-cara yang tidak benar? Karena rekaman itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang ITE. Nah, merekam dan kemudian disebarluaskan ini tentunya juga memiliki sanksi pidana. Jadi tidak serta-merta rekaman yang kita punya secara diam-diam hanya akan menjerat orang. Kita pun dapat terjerat juga dengan itu. Sehingga jika hanya rekaman tersebut yang dipakai sebagai bukti di awal sekali pembuatan laporan, maka sangat mungkin Nikita Mirzani akan lepas dari segala tuntutan. Namun sekali lagi saya tidak mengetahui apa alat bukti yang lain. Tapi kalau berangkat dari bukti rekaman diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hanya itu yang dipakai,
maka menurut saya bukti rekaman itu tidak bisa juga dipakai sebagai petunjuk. Karena direkam secara diam-diam dan disebarluaskan. Bagaimana cara penyebarluasannya? Salah satunya adalah dengan membuat laporan kepolisian. Nah, itu tentunya bisa saja masuk ke dalam konstruksi unlawful legal evidence. Dan saya yakin penasihat hukum Nikita Mirzani pasti sudah mempelajari itu lebih jauh untuk dilakukan pembelaan di persidangan. Saya pikir begitu. Ada secara hukum tidak dibolehkan Bang orang merekam diam-diam terus kemudian disebarluaskan untuk menjadi barang bukti juga? Iya, sepengetahuan saya itu tidak diperkenankan. Karena itu jika kita menghubungi pihak-pihak tertentu seperti perusahaan-perusahaan perbankan, perusahaan-perusahaan asuransi, mereka selalu menyampaikan bahwa pembicaraan tersebut direkam, sehingga para pihak yang terlibat dalam pembicaraan itu tahu bahwa pembicaraan ini direkam. Namun apabila kita merekam secara diam-diam dan dihadirkan itu sebagai alat bukti untuk di persidangan, maka tentunya itu masuk dalam kategori unlawful legal evidence sebagaimana itu ada di dalam buku Prof. Edi yang judulnya Teori Pembuktian. Dan itu sekarang sudah umum diketahui oleh orang, bahkan banyak sekali kok informasi-informasi yang bisa kita dapat dengan teori-teori pembuktian yang sifatnya unlawful. Maka bisa saja tersangka atau terdakwa akan lepas dari masalah ini semua. Dan sekali lagi saya mau menyampaikan, jika itu direkam diam-diam dan disebarluaskan, maka tidak akan bisa dipakai untuk pembuktian. Nah, ini perlu kejelian dan pemahaman lebih lanjut lagi. Oke Bang, kalau berbicara unsur dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap owner kecantikan tersebut, Abang melihatnya seperti apa ini? Apakah unsurnya terpenuhi dengan kuat atau seperti apa? Oke, kalau kita berandai-andai ya, awal terjadi pemerasan itu dan awal terjadinya pelaporan polisi itu dilakukan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan itu adalah rekaman. Sekali lagi, karena alat bukti yang dipakai itu adalah rekaman yang dilakukan secara diam-diam, maka nggak mungkin ini akan bisa dihadirkan di persidangan dan memperberat Nikita Mirzani. Sementara di sisi lain, memang benar pemerasan itu terjadi ketika barang atau uang itu berpindah. Nah, asumsi saya uang atau barang ini sudah berpindah. Sekali lagi ini dugaan saya. Nah, karena itu terjadi, maka diasumsikan telah terjadi pemerasan. Namun kita harus bicara ke awal, asal muasalnya. Kalau ini memang didasari karena adanya rekaman pembicaraan yang dilakukan secara diam-diam, maka tidak bisa serta-merta itu jadi alat bukti, satu-satunya alat bukti. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan saksi, bukan jadi dua alat bukti. Karena alat bukti yang pertama itu unlawful legal evidence, diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Harus ada alat bukti lain yang memperkuat, seperti keterangan ahli. Namun demikian, ahli itu mau menerangkan apa? Kalau ahli menerangkan mengenai rekaman tersebut, maka harusnya ahli juga pasti mengatakan itu unlawful. Nah, ahli yang dihadirkan mungkin di dalam pemeriksaan ini juga menerangkan peristiwa pidana lainnya. Dan saya tetap berkeyakinan jika berpegangan pada rekaman pembicaraan, ini pasti masuk dalam kategori unlawful legal evidence karena tidak dilakukan oleh penegak hukum dan dilakukan secara diam-diam, apalagi dipakai sebagai bukti nanti untuk bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Itu pandangan saya sih.